Selamat pagi semuanya, selamat datang di acara Renungan Pagi. Mulai hari ini tidak ada mesbah doa pagi, tetapi diganti dengan renungan pagi. Apa bedanya dengan renungan pagi? Renungan pagi tidak ada praise and worship, sehingga saudara dapat mendengarkan langsung firman Tuhan dengan simple, sehingga saudara punya bahan perenungan dalam satu hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih pagi hari ini Tuhan kami boleh mendengarkan pesan-pesan-Mu lewat renungan pagi. Sehingga firman-Mu dapat menjadi perenungan bagi kami di satu hari ini. Kami punya bekal firman untuk kami nikmati di satu hari ini. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pagi hari ini firman Tuhan adalah sendirian tapi punya pasukan besar. Kita baca di dalam 2 Tawarikh 32 ayat 8 berkata begini, yang menyertai dia adalah tangan manusia, tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan Allah kita. Ketika Raja Senherib, yaitu Raja Asyur, menyerbu Yehuda, Hizkia itu tahu bahwa Yerusalem pasti terkepung. Dia tahu pasti kalah dari segi jumlah, dari segi kekuatan, dia kalah. Hizkia adalah raja dari kerajaan Yehuda. Karena dia tahu bahwa dia akan kalah, maka Hizkia melakukan banyak hal untuk mempertahankan kerajaannya. Ia membangun lagi tembok-tembok yang telah runtuh dan menambah lapisan-lapisan tembok di luar supaya tembok-tembok pertahanan semakin kuat. Lalu dia juga membuat lembing, perisai dalam jumlah besar. Dia juga mengangkat panglima-panglima untuk memimpin peperangan. Saudara bisa membacanya di dalam 2 Tawarikh 32 ayat 5-6 berkata begini. Dengan sekuat tenaga, Hizkia membangun kembali seluruh tembok yang telah terbongkar, mendirikan menara-menara di atasnya, dan tembok-tembok yang lain di luarnya. Ia memperkuat juga Milo di kota Daud, dan membuat lembing dan perisai dalam jumlah yang besar. Ia mengangkat panglima-panglima perang yang mengepalai rakyat, menyuruh mereka berkumpul kepadanya di halaman pintu gerbang kota dan menenangkan hati mereka. Nah, ini yang luar biasa. Jadi Hizkia bukan hanya membangun tembok Yerusalem supaya semakin kuat, dia juga membuat perisai-perisai, membuat tombak, lembing, alat-alat perang untuk melindungi mereka. Tetapi dia juga menguatkan mental semua prajurit-prajuritnya dengan berkata di ayat yang ke-7, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan terkejut terhadap Raja Asyur serta seluruh laskar yang menyertainya, karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai dia. Yang menyertai dia adalah tangan manusia, tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan Allah kita, yang membantu kita dan melakukan peperangan kita. Oleh kata-kata Hizkia, Raja Yehuda itu, rakyat mendapatkan kepercayaan kembali. Saudara, pada waktu Hizkia menguatkan rakyatnya dan menguatkan tentaranya, bukan berarti dia dalam keadaan iman yang berkobar. Dia sendiri imannya sedang lemah. Tetapi kita harus melawan iman yang lemah itu dengan menguatkan iman kita. Karena mempercayai firman. Hizkia menguatkan rakyatnya dan menguatkan tentaranya. Pada waktu tentara dan rakyatnya mendengar perkataan Hizkia, mereka menjadi kuat. Hizkia tidak sedang memperkatakan kata-kata motivasi, tetapi dia sedang memperkatakan perkataan-perkataan yang ada di dalam firman Tuhan, yang mereka tahu bahwa Tuhan tidak akan pernah berdusta. Dia berkata bahwa yang menyertai mereka itu adalah manusia, tapi yang menyertai kita itu Tuhan. Kita tahu, orang Yehuda semuanya tahu siapa itu Tuhan. Bangsa Israel tahu siapa yang menyertai mereka. Dan Raja Hizkia adalah raja yang memimpin kerajaan Yehuda. Dan dia menguatkan hati mereka. Pada waktu dia melihat tentaranya dan rakyatnya
bangkit imannya, maka imannya juga ikut bangkit. Nah, demikian juga dengan kita. Kalau kita ada di dalam keluarga, kadang kita sendiri kurang iman. Pada waktu kita memiliki masalah, seringkali yang kita harus lakukan adalah kuatkan hati keluargamu, ingatkan firman Tuhan. Percayalah, waktu iman mereka berkobar, engkau juga akan ikut berkobar. Dan yang luar biasa firman tadi berkata di ayat yang ketujuh, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, jangan takut dan terkejut terhadap Raja Asyur, serta seluruh laskar yang menyertainya. Karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai dia. Yang menyertai dia adalah tangan manusia, tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan Allah kita yang membantu kita dan melakukan peperangan kita. Saudara, Hizkia tahu tentara dari Raja Asyur itu lebih banyak daripada tentaranya, lebih banyak daripada rakyatnya, sehingga dia tahu dia pasti kalah. Tetapi dia mempercayai firman Tuhan, bahwa kita ini disertai oleh bala tentara surga. Jumlah dari bala tentara yang menyertai anak-anak Tuhan jauh lebih banyak daripada musuh. Makanya Alkitab berkata 1 orang mengalahkan 1000. Saudara dan saya punya kekuatan mengalahkan 1000. 1 orang mengalahkan 1000. Kenapa? Karena kekuatan yang dalam diri kamu lebih besar daripada musuhmu yang jumlahnya 1000. Jadi pasukan bala tentara surga yang menyertai kita jauh lebih besar, jauh lebih banyak. Ingatkah saudara tentang kejadian di Samaria? Pada waktu Samaria dikepung oleh Raja Aram, maka Gehasi, bujang dari Elisa, sangat ketakutan. Kita baca di 2 Raja-Raja 6 ayat 15 berkata begini, ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celakalah tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya, supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu, sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi di sekeliling Elisa. Ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan, butakanlah kiranya mata orang-orang ini, maka dibutakannya lah mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Dan kita tahu ceritanya bagaimana tentara-tentara itu diarahkan Elisa ke tempat yang salah, sehingga mereka tidak jadi mengepung Samaria. Saudara, inilah iman. Kita tidak melihat, tetapi kita harus memutuskan untuk percaya apa yang dikatakan Tuhan. Suatu saat saya bertemu dengan seorang tentara. Dia kesaksian pada waktu itu anak-anaknya tanya, "Pah, kamu nggak takut mati pada waktu menjadi tentara? Kan waktu perang itu pasti ditembakin, karena dulu tentara banyak yang diserdi, karena dulu tentara-tentara seringkali dikirim perang untuk mempertahankan Timur Timur. Ya, sekarang Timur Timur sudah dilepaskan. Dulu tentara-tentara selalu dikirimkan ke sana berperang untuk mempertahankan supaya Timur Timur tidak lepas, tidak diduduki oleh negara lain. Nah, tentara ini ada anak-anak yang bertanya, "Pak, kamu nggak takut pada waktu terjadi tembak-tembakan, kemudian nggak takut mati?" Dan tentara ini berkata begini, "Kalau takut mati, ya jangan jadi tentara. Kalau mau jadi tentara, ya jangan takut mati." Jawabannya simpel, tapi itu sangat mengena di hati kami karena jawabannya itu luar biasa. Kalau takut mati, jangan jadi tentara. Tapi kalau mau jadi tentara, jangan takut mati.
Terus anak-anaknya tanya, ada nggak kejadian-kejadian yang hampir-hampir membuat dia mati? Terus bapak ini berkata yang benar-benar menjadi berkat dan saya masih ingat sampai hari ini. Dia berkata begini, teman-teman tentara saya itu banyak yang punya pegangan. Mereka pasang susuk, mereka membawa jimat karena takut mati. Karena pada waktu itu peperangan, perang maritim atau apa ya namanya. Jadi mereka perang, banyak gerilyawan, banyak tentara musuh dan gerilyawan. Terus Bapak ini berkata, tapi kenapa mereka melakukan itu? Karena mereka tidak punya juru selamat. Tapi saya punya juru selamat. Sehingga nggak usah takut. Mati kan masuk surga. Kalau mati masuk surga. Tapi kalau belum mati, artinya Tuhan pasti memberikan kemenangan. Dan dia berkata, karena ini nih, yang menyertai kita jauh lebih banyak daripada yang menyertai musuh-musuh kita. Terus kita pada tanya, apa yang dia lakukan? Terus Bapak ini berkata, saya tidak punya jimat, saya tidak pegang apapun, tidak pakai susuk, tidak pakai perdukunan. Karena perlindungan saya adalah Tuhan. Jadi pagi-pagi dia sudah berdoa. Setiap ada kesempatan dia baca Alkitab. Makanya zaman dulu itu banyak Alkitab kecil. Yang dibagikan itu semua saudara adalah pekerjaan dari bangsa-bangsa Amerika yang mengirimkan misionaris-misionarisnya ke Indonesia. Mereka membawa kitab yang sudah diterjemahkan, kitab-kitab kecil dan tipis. Itu yang dibawa oleh para tentara. Dan Bapak ini membaca Alkitab itu di tengah-tengah pada waktu santai. Dia berdoa. Sampai suatu saat dia berkata begini, lagi duduk-duduk di pohon, lagi membersihkan senjatanya, senjata laras panjangnya, tiba-tiba ada sebuah dorongan di dalam hatinya untuk pergi. Baru saja pergi begini, itu ditembak. Pohon yang dia pakai sandaran, itu langsung patah, putus ya saudara, ditembak putus. Dan dia langsung meniarap. Dan setelah busuk itu pergi, dia coba duduk. Padahal tuh duduk ternyata tepat itu di kalau dia duduk itu tepat tembakannya itu tepat di dahinya dan pasti dia mati. Berarti musuhnya tadi itu sudah membidik dia dengan tepat. Nah, dan Bapak ini berkata, tapi karena kita punya juru selamat, kalau belum waktunya untuk mati, kalau belum waktunya dipanggil Tuhan, jangan takut. Asal jangan pegang jimat, jangan pakai susuk, jangan main perdukunan. Maka Tuhan melindungi kamu. Karena yang menyertai kita bukan manusia, tapi Tuhan. Dan yang menyertai kita jauh lebih banyak daripada yang menyertai mereka. Kita langsung dikuatkan, kita merasa sangat diberkati dengan kesaksian Bapak ini. Dan dia juga mulai menyaksikan pada waktu terjun payung. Waktu terjun payung seharusnya mereka terjun payung waktu ada di kota itu biasanya tentara kalau terjun payung itu diterjunkan di tempat-tempat di hutan atau di daerah yang jauh dari kota supaya tidak ketahuan musuh kan. Tapi saat itu dari atas itu kotanya di sebelah sana dan di sini gelap. Sehingga mereka melihat oh kotanya di sana sehingga mereka terjun di daerah sini. Ternyata apa yang terjadi? Ternyata di sana itu hutan. Semua lampu-lampu oleh mereka ditaruh di hutan. Sehingga seakan-akan dari pesawat kelihatannya kotanya di sana. Tapi di sini gelap gulita. Dan Bapak ini berkata, sehingga kemudian ternyata di situ di tengah gelap itu sudah banyak tentara yang sudah siap sedia dan menembaki kita dari bawah. Banyak meninggal,
Tetapi Bapak ini berkata pasukannya, kalau nggak salah tidak ada yang meninggal. Kenapa? Pemimpin musuhnya. Karena apa? Pemimpin mereka yaitu Bapak ini adalah orang yang menyembah Tuhan. Pasukannya itu tidak ada satupun yang mati. Bahkan Bapak ini dan temannya itu mendaratnya di tempatnya musuh sampai kakinya salah satu temannya ada yang pecah karena langsung kena ke batu karena bangunan ya, kalau di tanah itu kan empuk ya, jadi kena tanah itu kan empuk nggak apa-apa walaupun pakai sepatu tentara, tetapi karena dia kena di bangunan jadi kena batu, tapi mereka semua bisa selamat. Saudara, di dalam kehidupan kita, walaupun kita sepertinya sendiri, walaupun kita minoritas, tetapi kita mayoritas. Apakah saudara punya pergumulan yang berat? Saudara harus tahu, yang menyertai kamu jauh lebih banyak daripada yang menyertai musuh. Bapakmu adalah Bapak yang penuh kuasa. Kalau Bapak kita di dunia ingin membela anaknya, apalagi Bapak kita di surga. Itu sebabnya, jadilah orang yang suka untuk berdoa. Selalu mengucap syukur dalam segala hal untuk membangun hubungan saudara dengan Tuhan. Itu sebabnya di dalam hidup saya juga, dulu saya selalu dengan kakak saya berkata begini, kita itu mau pergi sampai ke ujung bumi pun tidak takut. Tidak takutnya itu karena apa? Karena kita tahu yang menyertai kita itu Tuhan, penguasa langit dan bumi. Yang kita selalu tahu bahwa kemanapun kita pergi, surga itu ada bersama dengan kita. Karena kita, Alkitab berkata, kamu tidak datang dari dunia, tapi kita datang dari surga. Kita datang dari Tuhan. Di dalam Yohanes 15 ayat 19 berkata begini, sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Sekali lagi, kamu ini kalau dari dunia, tentu dunia ini akan mencintai kamu sebagai miliknya. Tetapi kamu bukan dari dunia. Kenapa kamu bukan dari dunia? Melainkan aku telah memilih kamu dari dunia. Tuhan telah memilih kita dari dunia menjadi milik kepunyaannya, sehingga kita ini walaupun di dunia kita adalah manusia-manusia surgawi, sehingga yang menyertai kita adalah yang dari surga. Yang menyertai saudara dan saya adalah Tuhan kita. Itu sebabnya jangan pernah takut. Sekali lagi, selama kamu sudah berdoa, jangan takut. Selama kamu sudah memberikan hidupmu, selama kamu telah memulai hidupmu dengan doa, jangan takut. Karena yang menyertai kamu bukan dari dunia, yang menyertai kamu bukan manusia. Dan jumlahnya jauh lebih banyak daripada musuhmu. Bukan berarti saudara tidak akan punya masalah. Tetapi seperti halnya pada waktu Daniel masuk ke gua singa, Tuhan tidak mengeluarkan Daniel dari gua singa. Tapi Tuhan membuat mujizat pada waktu Daniel ada di dalam gua singa. Dia tetap masuk di dalam gua singa, singanya tetap ada di hadapan dia, tapi dia tidak mati dimakan singa. Seringkali Tuhan izinkan kamu masuk di dalam masalah. Tuhan tidak meluputkan kamu dari masalah. Tetapi masalah itu tidak akan menghancurkan kamu, karena engkau akan melihat mujizat di dalam masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup. Itu sebabnya engkau harus mengerti, sekali lagi percaya lebih. Itu sebabnya saudara harus percaya
apa yang dikatakan Tuhan tentang hidup kita, apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Kalau saudara tidak cukup iman, kobarkan dengan memperkatakan firman. Kobarkan kalau itu masalah di dalam keluargamu, kobarkan iman mereka dengan memperkatakan firman Tuhan. Sekalipun pada waktu kamu tidak punya iman, tetap kobarkan iman mereka. Waktu saudara punya masalah dengan teman-teman, pada waktu pelayananmu, pada waktu pasukan perangmu, lemah imannya, kobarkan iman mereka dengan mengingatkan janji Tuhan, dengan mengingatkan apa yang Tuhan katakan di dalam hidup kita. Karena waktu mereka imannya berkobar, maka engkau pun juga berkobar. Kalau engkau pemimpin, engkau harus bisa menguatkan orang. Walaupun kamu sendiri dalam keadaan lemah, percayalah karena firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran, yaitu pendengaran akan firman Tuhan. Tulis di chat, yang menyertai aku bukan manusia, tetapi Tuhan. Dan yang menyertai aku jauh lebih banyak daripada yang menyertai musuh-musuh. Tulis di chat, yang menyertai mereka adalah manusia, tapi yang menyertaiku adalah Tuhan. Yang kedua, yang menyertai aku jauh lebih banyak daripada yang menyertai musuh-musuh. Sehingga kita punya jaminan untuk menang dan jaminan untuk diselamatkan. Mari kita berdoa. Saya akan berdoa untuk setiap saudara. Tuhan, setiap orang punya pergumulan. Walaupun aku tidak tahu satu persatu pergumulan mereka, tetapi Engkau yang mengetahuinya. Engkau yang akan memberikan mereka porsi kekuatan masing-masing, sesuai dengan pergumulan yang mereka hadapi. Kasih karunia-Mu cukup untuk setiap orang yang saat ini dalam pergumulan. Sehingga Tuhan, Engkau yang sanggup membawa mereka keluar sebagai pemenang. Dan saat ini hamba-Mu berdoa, berikan mereka iman dan berikan mereka rasa dan berikan mereka damai sejahtera yang melampaui segala akal. Dan Tuhan, biarlah Engkau memberikan mereka roh takut akan Tuhan dan mencintai firman. Karena firman-Mu lah yang membuat mereka tetap kuat. Dan firman-Mu lah yang membuat cara berpikir mereka diubah. Firman-Mu yang dapat mengobarkan iman mereka. Dan Tuhan, Engkau yang memberkati setiap anak-anak-Mu ini. Engkau yang memberikan mujizat dalam setiap pergumulan mereka. Jawab setiap doa-doa mereka, Tuhan Yesus, dan biarlah mereka melihat bahwa mujizat masih tetap ada. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, terpujilah namamu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa subscribe dan share video ini ke teman-teman yang lain. Tuhan Yesus memberkati.